Pengertian hormon. Hormon adalah suatu substansi kimia yang diskresikan ke dalam darah oleh kelenjar endokrin tertentu dan menuju sel-sel target di bagian tubuh lainnya, yang kemudian melakukan perubahan dan mengatur aktivitas tubuh. Organ yang berperan dalam sekresi hormon dinamakan kelenjar endokrin. Disebut demikian karena hormon yang diskresikan diedarkan ke seluruh tubuh oleh darah, tanpa melewati saluran khusus. Terdapat pula kelenjar eksokrin yang mengedarkan hasil sekresinya melalui saluran khusus. Hormon mengatur aktivitas seperti metabolisme, reproduksi, pertumbuhan, dan perkembangan. Pengaruh hormon dapat terjadi dalam beberapa detik, hari, minggu, bulan, dan bahkan beberapa tahun. Walaupun jumlah yang diperlukan hanya sedikit, tetapi keberadaan hormon dalam tubuh sangatlah penting. Ini dapat diketahui dari fungsinya yang berperan antara lain proses pertumbuhan dan perkembangan tubuh, proses reproduksi, metabolisme zat. Di sini ada macam-macam hormon. Melalui sistem endokrin, tubuh memproduksi berbagai hormon penting bagi manusia. Berikut merupakan jenis hormon terpenting dan fungsinya yang perlu diketahui. Yang pertama, hormon pertumbuhan. Hormon pertumbuhan atau GH merupakan hormon yang diproduksi oleh kelenjar pituitari di otak, berfungsi untuk meningkatkan pertumbuhan. Kedua, hormon insulin. Insulin merupakan hormon yang diproduksi oleh sel beta pankreas saat kadar zat gizi tertentu dalam aliran darah, seperti gula, lemak, dan asam amino. Fungsi hormon di insulin dalam tubuh yaitu menurunkan kadar gula darah, asam lemak bebas, dan asam amino, serta membantu penyimpanan. Ketiga, hormon tiroid. Hormon tiroid terdiri dari dua jenis hormon, yakni tiroksin dan triodotirionin dari kelenjar tiroid yang bekerja sama mengatur metabolisme tubuh Anda. Tiroid juga berfungsi untuk mengatur penggunaan lemak dan karbohidrat, mengendalikan suhu tubuh, mengatur denyut jantung, dan membantu produksi protein. Kelima, hormon parotiroid. Hormon parotiroid PTA merupakan hormon yang dihasilkan oleh kelenjar paratiroid. Kelenjar ini terletak di belakang kelenjar tiroid yang berada pada leher Anda. PTA berperan penting dalam mengatur kadar kalsium dalam darah. Selain untuk tulang, mineral ini juga berfungsi dalam proses pembekuan darah dan kontraksi otot. Keenam, hormon kortisol. Tubuh manusia juga punya steroid alami yang disebut hormon kortisol. Ini merupakan salah satu jenis hormon dari kelenjar adrenal yang terletak pada ginjal. Kortisol juga dikenal sebagai hormon stres karena hormon ini dikeluarkan sebagai reseptor saat tubuh berada dalam keadaan stres. Fungsi hormon kortisol sangat penting dalam metabolisme dan sistem imun. Ketujuh, hormon aldosteron. Aldosteron juga diproduksi oleh kelenjar adrenal dan memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan ion natrium dan kalsium tubuh, berfungsi meningkatkan tekanan darah dalam tubuh. 8. Hormon reproduksi. Hormon reproduksi mempengaruhi fungsi seksual dan kesuburan. Terdapat 3 jenis hormon penting dalam reproduksi, yakni testosteron pada pria serta estrogen dan progesteron pada wanita. Testosteron merupakan hormon seks pria yang diproduksi oleh testis dengan fungsi memunculkan karakteristik tubuh pria selalu pubertas. Kesembilan, hormon testosteron. Pada pria, hormon testosteron diproduksi di testis sementara pada wanita diproduksi di ovarium. Hormon ini berperan dalam perkembangan organ kelamin pria, pembentukan massa otot serta tulang, serta produksi sperma. Ke-10, hormon melatonin. Melatonin dihasilkan oleh kelenjar pineal di otak. Berfungsi dari hormon ini yaitu mengatur pola tidur dan bangun sesuai irama alami tubuh. Ke-11, hormon estrogen dan progesteron mendukung kehamilan serta menjaga kesehatan organ reproduksi. Hormon ini juga dibutuhkan untuk mendukung tulang yang sehat. Di sini ada mekanisme kerja hormon.
Yang pertama, mekanisme umum. Pada awalnya, hormon harus terikat pada reseptor yang berada di sel target. Sel memberi merespon terhadap hormon-hormon tertentu dan bukan pada hormon yang lain karena keberadaan reseptor hormon yang spesifik, yang merupakan jenis protein. Kedua, senyor pada hormon peptida. Mekanisme messenger kedua pada aksi hormon melibatkan messengers atau kurir yang membuat sesuatu terjadi, yaitu merangsang reaksi spesifik. Hormon protein biasanya berikatan dengan reseptor membran sel, dan hormon ini disebut first messenger atau pembawa pesan pertama. Ketiga, aktivitas hormon steroid. Hormon steroid larut dalam lipid sel membran dan berdifusi dengan mudah ke dalam sel target. Begitu masuk ke dalam sel, hormon steroid bergabung dengan reseptor protein dalam sitoplasma dan kompleks steroid protein ini memasuki inti sel. Setelah itu, fungsi hormon di dalam metabolisme. Yang pertama, insulin. Insulin merupakan hormon dari sel beta pankreas yang mengatur kadar gula darah. Saat Anda makan, organ pankreas melepaskan insulin untuk membantu mengubah glukosa menjadi energi dan menyimpan cadangannya dalam bentuk glikogen. Fungsi insulin dapat menurun pada orang dengan obesitas. Begitu sel tubuh tidak lagi merespon insulin dengan baik, inilah yang disebut sebagai resistensi insulin. Lama-kelamaan, resistensi insulin bisa berujung menjadi diabetes tipe 2. Kedua, glukagon. Seperti halnya insulin, glukagon merupakan hormon yang berperan dalam metabolisme dan mengatur gula darah. Bedanya, glukagon dihasilkan oleh sel alfa pankreas dan fungsinya menjaga agar gula darah tidak menurun terlalu rendah. Jika Anda tidak makan dalam waktu lama, tubuh akan kehabisan glukosa yang menjadi sumber energi utama. Hormon glukogen merespon ini dengan mengubah glikogen kembali menjadi glukosa. Dengan begitu, tubuh akan kembali memiliki energi. Ketiga, hormon tiroid. Hormon tiroid merupakan salah satu hormon terpenting dalam metabolisme. Ini karena hormon tiroid merangsang pembentukan energi hingga skala yang paling kecil, yakni di dalam jaringan tubuh Anda. Saat jumlah hormon tiroid meningkat, akan ada lebih banyak lemak yang berpindah ke plasma darah. Keempat, epinefrin. Epinefrin merupakan hormon yang diproduksi oleh kelenjar adrenal, bagian tengah, dan sel saraf tertentu. Hormon yang lebih dikenal sebagai adrenalin ini memiliki beberapa fungsi, tapi yang utama yakni mempersiapkan tubuh untuk merespon stres. Tubuh memerlukan lebih banyak energi saat mengalami stres dan menghadapi bahaya. Kelima, glukokortikoid. Glukokortikoid yaitu hormon dari kelenjar adrenal yang memiliki sifat anti radang dan mampu menekan kerja sistem imun. Selain fungsi tersebut, glukokortikoid juga berperan dalam metabolisme, sistem kardiovaskular, dan pembentukan perilaku. Keenam, estrogen. Estrogen mempunyai peran penting dalam berbagai sistem tubuh pada metabolisme. Hormon ini setidaknya berpengaruh terhadap asupan makanan, sensitivitas insulin, berat badan, komposisi tubuh, peradangan, dan pemecahan lemak. Yang terakhir ada struktur hormon. Yang pertama, amina, merupakan hormon sederhana yang berupa variasi struktural dari asam amino, tirosin. Kelompok ini meliputi tirosin dari kelenjar tiroid dan epinefrin dan norepinefrin dari medula adrenal. Kedua, peptida. Hormon ini berupa rangkaian rantai asam amino, insulin dari pankreas, hormon pertumbuhan
dari kelenjar hipofisis anterior dan kalsitonin dari kelenjar tiroid semuanya merupakan protein. Rantai asam amino pendek disebut sebagai peptida. Banyak peptida berfungsi sebagai neurotransmitter atau neuromodulator dan sebagai hormon. Ketiga, steroid. Kolesterol merupakan prekursor untuk hormon steroid. Hormon ini meliputi kortisol dan aldosteron dari korteks adrenal, estrogen dan progesteron dari ovarium, serta testosteron dari testis. Sel-sel yang memproduksi hormon-hormon ini mensintesis beberapa kolesterolnya sendiri, tetapi sebagai besar berada dari plasma.